Ada cinta yang tidak pernah bisa diterima dunia, namun justru menyala lebih terang dari apapun. Inilah kisah Arman, seorang pemuda berusia 20 tahun, yang hidupnya berubah oleh sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Arman tumbuh dalam kesulitan. Ayahnya pergi meninggalkan keluarga sejak kecil, dan ia harus bertahan hidup di kota yang keras tanpa arah. Hari-harinya diisi dengan pekerjaan kecil, mengantar barang, membersihkan meja restoran, mengangkat beban, apapun yang bisa memberinya uang untuk sekadar bertahan hidup. Ia sering merasa dirinya terlalu muda untuk merasa setua itu, terlalu lelah untuk bermimpi, dan terlalu kosong untuk berharap. Tapi takdir, seperti biasa, punya rencana lain. Suatu malam hujan deras, saat kota tenggelam dalam derasnya monsun, Arman melihat seorang wanita yang kesulitan berjalan. Payungnya patah, tas belanjaannya hampir robek, langkahnya goyah, seolah hidup sudah terlalu lama menekannya. Namanya Aisyah. Seorang janda yang sudah mendekati usia 40, dengan wajah letih namun penuh martabat. Ada sesuatu dalam kelemahannya yang membuat Arman tergerak. Tanpa berpikir panjang, ia berlari membantunya, mengambil belanjaannya, dan bersikeras mengantarnya pulang. Aisyah sempat menolak, namun keteguhan Arman membuatnya luluh. Malam itu, saat ia menutup pintu apartemen kecilnya setelah Arman pergi, benang tak kasat mata pun mengikat mereka, hubungan yang tak pernah mereka duga akan tumbuh. Hari berganti minggu, dan pertemuan itu berubah menjadi kebiasaan. Awalnya sederhana, Arman membantu memperbaiki lampu rusak, menambal pipa bocor, atau sekadar mengangkat barang berat. Tapi lama-kelamaan, percakapan menggantikan keheningan. Aisyah menuangkan teh hangat, dan Arman duduk mendengarkan. Ia bercerita tentang mimpinya yang tercerai-berai, tentang ketakutannya menjadi tak berarti dalam dunia ini. Sebaliknya, Aisyah membuka dirinya tentang pernikahan yang dingin, kesepian yang menggerogoti, dan harapan yang terkubur dalam usia. Yang mengejutkan Arman bukanlah ceritanya, tapi caranya mendengarkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa dianggap, didengar, dan bukan sekadar anak muda yang tak tahu apa-apa. Bagi Aisyah, kehadiran Arman mengembalikannya pada masa ketika hidup belum sekeras sekarang. Bagi Arman, senyuman Aisyah memberinya tempat pulang yang tak pernah ia miliki. Hubungan mereka tumbuh dalam diam. Arman makin sering pulang larut, bahkan hingga fajar, hanya untuk menemani Aisyah duduk di jendela menatap hujan. Dunia di luar begitu keras, tapi di dalam ruangan kecil itu ada kehangatan. Hingga pada suatu malam, ketika petir menyambar langit dan guntur mengguncang dinding, semuanya berubah. Tatapan yang terlalu lama bertahan, sentuhan tangan yang terlalu sulit dilepaskan, dan dalam keheningan badai, mereka menyeberangi batas yang tak mungkin kembali. Saat pagi datang, mereka hanya diam. Bukan penyesalan yang memenuhi dada, melainkan ketakutan akan cemooh dunia. Bulan-bulan berlalu, dan rahasia itu tak bisa lagi tersembunyi. Aisyah, yang sudah berusia hampir 40, mendapati dirinya mengandung. Tangannya gemetar, wajahnya pucat, dan air matanya jatuh tanpa henti. Baginya, ini adalah kehancuran. Baginya, ini adalah kutukan. Ia merasa malu, takut, dan ingin menyerah. Namun Arman, dengan suaranya yang tenang dan matanya yang tegas, berkata, "Ini adalah kisah kita sekarang. Aku tidak akan lari." Kata-kata itu merobek ketakutannya. Sejak hari itu, Arman menanggung beban yang jauh melampaui usianya. Ia bekerja siang dan malam, mengambil pekerjaan apa saja. Lingkungan mulai berbisik, menertawakannya, mencemoohnya, menyebutnya gila. Mereka bilang ia masih terlalu muda, dan Aisyah sudah terlalu tua.
Tapi Arman menutup telinga. Ketika Aisyah menundukkan wajahnya dalam malu, ia mengangkatnya kembali dengan tangan yang bergetar tapi hati yang teguh dan meyakinkannya bahwa cinta layak diperjuangkan. Bayi mereka lahir, seorang putri kecil dengan mata ibunya dan semangat ayahnya. Kehadirannya bagai cahaya dalam gelap, bukti bahwa cinta terlarang sekalipun bisa melahirkan sesuatu yang murni. Arman merawatnya dengan penuh kasih. Ia menggendong putrinya, berbisik janji bahwa anak itu tidak akan pernah merasa sendirian seperti dirinya dulu. Sejenak, mereka menjadi keluarga, kecil, rapuh, tapi utuh. Namun waktu tak pernah berhenti kejam. Kesehatan Aisyah mulai merosot. Tubuhnya yang sudah lelah oleh kehidupan, ditambah beban kehamilan di usia senja, membuatnya cepat rapuh. Bulan demi bulan, senyumnya meredup, tenaganya terkuras. Arman tetap di sisinya. Ia memasak, mencuci, bekerja hingga habis tenaga, lalu pulang untuk duduk di samping ranjang Aisyah. Ia bercerita panjang lebar agar istrinya bisa tidur dengan tenang, seolah kata-kata bisa mengusir rasa sakit. Putri mereka yang masih kecil menggenggam tangan ibunya, dan bersama-sama mereka mencoba melawan waktu. Pada malam terakhirnya, dengan napas terengah dan air mata yang jatuh, Aisyah berbisik lirih. Mereka tidak akan pernah mengerti kita, tapi janji padaku, jangan biarkan putri kita merasakan kesepian yang selalu aku tanggung. Arman meremas tangannya, menahan tangis, dan mengangguk. Ia menemaninya hingga detik terakhir, hingga napas terakhir berhenti, hingga sunyi menelan ruangan. Setelah kepergiannya, dunia terasa kosong tapi juga lebih jelas. Arman bukan lagi seorang bocah, ia telah ditempa menjadi lelaki sejati oleh cinta, pengorbanan, dan kehilangan. Orang-orang tetap berbisik, tetap mencibir ketika melihatnya berjalan di jalanan menggandeng tangan putrinya. Namun ia tak lagi peduli. Karena ia sudah mengerti satu kebenaran yang tak bisa diganggu-gugat, cinta tidak diukur oleh usia, tidak diikat oleh aturan, dan tidak ditentukan oleh suara masyarakat. Cinta diukur oleh pengorbanan, oleh kesetiaan, oleh keberanian untuk bertahan ketika seluruh dunia menyuruhmu menyerah. Akhirnya, hidup Arman menjadi saksi bisu. Ia pernah mencintai dengan segenap hati, ia pernah kehilangan dengan segenap jiwa, tapi ia tetap menepati janji. Meski Aisyah telah tiada, kenangan tentangnya hidup dalam setiap langkah Arman, dalam setiap kata yang ia bisikkan pada putrinya, dalam setiap detak jantung yang menolak tunduk pada kejamnya dunia. Karena kadang, kisah cinta terbesar bukanlah yang berakhir dengan kebahagiaan, melainkan yang tetap hidup dalam kenangan, dalam pengorbanan, dan dalam hati mereka yang berani mencintai melawan segala kemungkinan.